Pernyataan mengejutkan datang dari pusat pemerintahan. Di tengah situasi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa Indonesia telah melewati masa krisis BBM. Pernyataan ini langsung menyita perhatian, karena muncul di saat keluhan soal ketersediaan dan harga BBM masih terdengar di berbagai daerah. Di lapangan, realita belum sepenuhnya tenang. Antrean di sejumlah SPBU masih terjadi pada waktu-waktu tertentu, sementara sebagian masyarakat mengaku harus menyesuaikan pengeluaran akibat beban energi yang belum benar-benar ringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah krisis benar-benar sudah selesai, atau hanya dinyatakan selesai dari sudut pandang berbeda. Pernyataan tersebut menjadi kontras dengan apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang stabilitas pasokan dan keberhasilan pengendalian krisis. Namun di sisi lain, publik masih bergulat dengan dampak yang terasa nyata, dari distribusi yang belum merata hingga tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Inilah titik awal dari perdebatan yang lebih luas. Ketika klaim krisis telah lewat disampaikan, publik justru mulai mempertanyakan definisi krisis itu sendiri. Apakah ukuran keberhasilan cukup dilihat dari data nasional, atau harus diukur dari kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat? Pertanyaan ini kini menggantung, dan menjadi awal dari cerita yang lebih dalam. Pernyataan Bahlil Lahadalia tidak muncul tanpa dasar. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras menjaga pasokan energi nasional, memperkuat distribusi, serta memastikan ketersediaan BBM tetap aman di tengah tekanan global. Menurutnya, berbagai langkah strategis telah membuahkan hasil, sehingga Indonesia dinilai berhasil melewati fase krisis yang sebelumnya sempat mengkhawatirkan. Namun, pernyataan tersebut justru memicu gelombang pertanyaan baru. Publik mulai menyoroti indikator apa yang digunakan untuk menyatakan krisis telah berakhir. Apakah cukup dengan melihat stabilitas stok di tingkat nasional, atau harus mempertimbangkan kondisi real yang dialami masyarakat di berbagai daerah yang belum sepenuhnya merasakan perbaikan? Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan ini bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga optimisme publik dan stabilitas ekonomi. Dalam situasi yang sensitif seperti energi, narasi yang dibangun memang memiliki dampak besar terhadap kepercayaan pasar dan masyarakat. Namun, optimisme yang tidak selaras dengan kenyataan berisiko menimbulkan persepsi yang berlawanan. Disinilah ketegangan mulai terasa. Antara klaim keberhasilan pemerintah dan pengalaman langsung masyarakat, muncul ruang abu-abu yang belum terjawab. Publik tidak hanya ingin mendengar bahwa krisis telah berlalu, tetapi juga ingin merasakan bukti nyata dari pernyataan tersebut. Dan dari titik ini, cerita mulai bergerak ke arah yang lebih dalam, menguak apa yang sebenarnya terjadi di balik angka dan pernyataan resmi. Di tengah perdebatan yang semakin menguat, kenyataan di lapangan mulai berbicara lebih lantang. Di sejumlah daerah, masyarakat masih dihadapkan pada antrean BBM, terutama pada jam-jam tertentu dan di wilayah dengan distribusi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasional pasokan dinyatakan aman, implementasinya di tingkat lokal belum sepenuhnya merata. Keluhan juga datang dari para pengemudi dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada BBM. Mereka merasakan langsung dampak dari keterbatasan pasokan maupun perubahan harga yang fluktuatif. Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan soal keberlangsungan pendapatan sehari-hari yang terus tertekan. Situasi ini semakin memperjelas adanya perbedaan antara data dan realitas. Ketika pemerintah menyampaikan bahwa kondisi sudah stabil, sebagian masyarakat justru masih bergulat dengan ketidakpastian. Distribusi yang belum konsisten, serta akses yang tidak merata, menjadi tantangan nyata yang belum sepenuhnya teratasi. Dari sinilah muncul pertanyaan yang semakin tajam, apakah krisis benar-benar telah berlalu jika dampaknya masih dirasakan di berbagai titik? Atau justru krisis itu kini berubah bentuk, tidak lagi terlihat secara besar, tetapi masih terasa kuat di level bawah. Cerita pun semakin mengarah pada benturan antara klaim dan kenyataan yang sulit diabaikan. Perbedaan yang semakin terlihat antara klaim pemerintah dan kondisi di lapangan akhirnya mengarah pada satu hal krusial, jurang antara data dan realita. Pemerintah, melalui berbagai laporan resmi, menunjukkan angka-angka yang menegaskan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman. Cadangan dinyatakan cukup, distribusi disebut terkendali, dan sistem logistik diklaim berjalan sesuai rencana. Namun bagi masyarakat, realita tidak selalu berbentuk angka. Yang mereka hadapi adalah pengalaman langsung, ketika harus mengantre lebih lama,
ketika harus mencari SPBU lain, atau ketika pengeluaran harian meningkat tanpa kepastian. Hal-hal inilah yang membentuk persepsi publik, yang seringkali berbeda dengan narasi yang disampaikan dari pusat. Perbedaan sudut pandang ini menciptakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan data untuk mengambil keputusan dan menjaga stabilitas nasional. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kepastian nyata yang bisa dirasakan secara langsung, bukan sekadar diyakinkan lewat pernyataan. Ketika data dan realita tidak berjalan seiring, maka kepercayaan menjadi taruhannya. Publik mulai bertanya, mana yang harus dipercaya, angka yang terlihat meyakinkan, atau pengalaman yang dirasakan setiap hari. Ketika jurang antara data dan realita semakin terasa, reaksi publik pun tak terbendung. Di berbagai platform media sosial, pernyataan Bahlil Lahadalia menjadi perbincangan hangat. Warganet mulai membagikan pengalaman mereka, dari antrean panjang, keterbatasan BBM, hingga beban biaya yang belum juga mereda. Tidak sedikit yang mempertanyakan keakuratan klaim bahwa krisis telah berlalu. Bagi sebagian masyarakat, pernyataan tersebut terasa jauh dari kondisi yang mereka alami sehari-hari. Bahkan, muncul anggapan bahwa suara rakyat di lapangan belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, ada pula yang mencoba memahami posisi pemerintah. Mereka melihat bahwa stabilitas nasional memang membutuhkan narasi yang menenangkan. Namun tetap saja, publik menuntut keseimbangan antara optimisme dan transparansi. Sebab tanpa keterbukaan, kepercayaan bisa perlahan terkikis. Kini, tekanan terhadap pemerintah semakin nyata. Publik tidak hanya bereaksi, tetapi juga mulai menuntut jawaban yang lebih konkret. Dari sinilah cerita bergerak ke fase berikutnya, mencari kebenaran di balik pernyataan, dan menguji sejauh mana pemerintah benar-benar memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Tekanan publik yang terus meningkat akhirnya mengarah pada satu pertanyaan inti, apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan bahwa krisis BBM telah berlalu. Pemerintah melalui Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa indikator yang digunakan merujuk pada stabilitas pasokan nasional, kelancaran distribusi secara makro, serta kemampuan negara menjaga cadangan energi di tengah gejolak global. Namun, disinilah letak persoalannya. Indikator makro seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi mikro di lapangan. Sebuah daerah bisa saja dinyatakan aman secara data, tetapi masyarakatnya masih kesulitan mendapatkan BBM secara konsisten. Perbedaan skala ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang semakin tajam antara pemerintah dan rakyat. Sejumlah pengamat mulai menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal ketersediaan, tetapi juga soal distribusi dan pengawasan. Jika pasokan ada tetapi tidak merata, maka krisis bisa tetap terasa di tingkat bawah. Artinya, persoalan belum sepenuhnya selesai, hanya berpindah dari pusat ke daerah, dari angka ke kenyataan sehari-hari. Dari sini, benang merah mulai terlihat. Krisis mungkin telah mereda dalam hitungan statistik, tetapi belum sepenuhnya hilang dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika definisi krisis itu sendiri berbeda antara pemerintah dan rakyat, maka yang muncul bukan hanya kebingungan, tetapi juga potensi hilangnya kepercayaan yang lebih besar. Perbedaan antara klaim pemerintah dan kenyataan yang dirasakan masyarakat kini bermuara pada satu hal yang paling krusial, kepercayaan. Pernyataan Bahlil Lahadalia bukan lagi sekadar informasi, tetapi menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintah di mata publik. Ketika ucapan tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman masyarakat, maka keraguan pun mulai tumbuh. Kepercayaan publik adalah fondasi yang tidak terlihat, namun sangat menentukan. Dalam isu energi seperti BBM, kepercayaan menjadi kunci stabilitas. Jika masyarakat percaya bahwa kondisi benar-benar membaik, maka tekanan bisa mereda. Namun jika sebaliknya, maka setiap pernyataan justru bisa memicu gelombang ketidakpuasan yang lebih besar. Pemerintah kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, mereka perlu menjaga optimisme dan stabilitas nasional. Di sisi lain, mereka dituntut untuk lebih peka terhadap realita di lapangan dan menyampaikan kondisi secara transparan. Sebab dalam situasi seperti ini, kejujuran seringkali lebih dihargai daripada sekadar kabar baik. Pernyataan Bahlil Lahadalia bahwa Indonesia telah melewati masa krisis BBM tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Di atas kertas, berbagai indikator mungkin menunjukkan perbaikan. Namun di lapangan, sebagian masyarakat masih merasakan beban yang belum sepenuhnya hilang. Disinilah realitas menjadi lebih kompleks dari sekadar pernyataan resmi. Publik kini tidak hanya menunggu penjelasan, tetapi juga bukti nyata.
Mereka ingin melihat perubahan yang benar-benar terasa, distribusi yang merata, ketersediaan yang konsisten, dan harga yang tidak lagi menekan. Sebab bagi masyarakat, krisis bukan soal definisi, melainkan soal apa yang mereka alami setiap hari. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus selalu berpijak pada dua hal, data yang akurat dan kenyataan di lapangan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka kepercayaan akan tumbuh. Namun jika tidak, maka jarak antara pemerintah dan rakyat akan semakin melebar. Kini, pertanyaan besar itu kembali kepada kita semua, apakah Indonesia benar-benar telah keluar dari krisis BBM, atau masih berada dalam bayangannya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan arah kebijakan ke depan, tetapi juga menjadi cermin sejauh mana suara rakyat benar-benar didengar.